Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaum muslimin. Mungkin sebaiknya pakai slide kita seharusnya ya. Ini peta. Ini adalah Israel, Lebanon. Ini adalah Suriah. Ini adalah Yordania. Danau itu terletaknya di sini. Ya, danau itu terletaknya di sini. Ketika disorot dengan kaca pembesar, posisinya dulu seperti ini. Airnya masih normal, standar. Dengan kedalaman 40 meter dari permukaan sampai ke dasar. Sekarang sudah susut lebih daripada 16 meter. Perhatikan, ini waktu airnya masih normal dan sekarang sudah kering, Pak. Ya, perhatikan ini dulu, ini sekarang. Ini dulu, ini sekarang, dulu, sekarang, dulu, dan sekarang. Sekarang malah lebih besar lagi tingkat kurangnya debit air yang ada di sana. Dasar-dasar danau yang seperti bukit di dalam danau dulunya sekarang sudah menjadi pulau, Pak. Artinya betapa jauhnya penyusutan sekarang. Masya Allah. Maka ketika Al-Alim Mufti Kabir Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, saat diberitakan kepada beliau tentang berita perkembangan Danau Tiberias, beliau pun meneteskan air matanya. Dan beliau berkata sambil tidak dapat menahan air mata itu, hadza zamanu khurujid dajjal. Ini adalah zaman di mana masa-masa dajjal itu akan keluar. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, apalagi tanda Dajjal akan keluar? Demi Allah, Dajjal tidak akan pernah keluar sebelum Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi terlebih dahulu Allah munculkan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudahkah beliau muncul sekarang? Belum. Pernahkah muncul? Belum. Yang selama ini ngaku-ngaku Imam Al-Mahdi itu pendusta seluruhnya. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, kalau menurut orang Syiah, Al-Mahdi versi mereka itu jalurnya adalah kepada Husain bin Ali. Sementara Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, sebagaimana di tafsir Al-Qur'anil Azim, menyebutkan silsilah Al-Mahdi nanti adalah dari Hasan bin Abdullah. Belum muncul sekarang nih, belum. Dan kita belum bisa memastikan apakah sosoknya sudah ada sekarang atau belum. Bukan itu urusan kita. Namun ada nggak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi? Jelas Nabi menyebutkan. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi adalah 1, 2, 3, 4 dalam hadis yang terpisah-pisah. Kaum muslimin yang kami muliakan, secara umum Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan Al-Mahdi itu muncul ketika permukaan bumi ini diisi dengan kezaliman. Ketika seluruh permukaan bumi ini diisi dengan kezaliman. Satu. Yang kedua, Al-Mahdi itu akan muncul saat pembunuhan dan pembantaian marak terjadi di mana-mana. Maka Syekh Ahmad Asy-Syakir, salah seorang ulama ahli hadis, mengomentari pernyataan Rasulullah ini. Pembunuhan yang dilakukan itu wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Saat Al-Mahdi akan muncul, yang terjadi terlebih dahulu banyaknya haraj. Haraj itu apa? Pembantaian, al-qatslu, pembantaian. Maka dikomentari oleh Syekh Al-Muhaddis Syekh Ahmad Asy-Syakir, pembantaian itu terjadi adalah orang Syiah membantai orang Muslim. Masya Allah kaum muslimin. Ibarat Allah yang kami muliakan, demikian juga pembantaian nanti jamaah haji yang sedang melaksanakan haji di tanah suci. Di Mina dibantai, dirampok, dan mengalirlah darah kaum muslimin yang haji, sehingga orang-orang yang berjalan akan bisa merasakan genangan darah para jamaah haji. Terjadi pembantaian. Sekarang pembantaian demi pembantaian mendekati 400.000. PBB menyebutkan, Pak, di Suriah sekarang rakyat muslim Sunni yang dibantai di Suriah sudah mendekati 400.000 yang dibantai hari ini. Dan mereka adalah keturunan anak cucu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana pembantaian hari ini juga sedang berjalan di Yaman, sedang berlangsung di Irak. Di Irak itu Pak, apalagi di Pakistan, orang-orang Syiah itu tidak akan puas dalam apapun acara ritual keagamaan mereka, melainkan Sunni harus digantung, Pak. Baru-baru ini di Pakistan sedang sholat Jumat diberondong dengan peluru. La haula wala quwata illa billah. Indonesia juga akan bernasib tidak jelas ke depan ini. Sebagaimana Badan Intelijen Negara kita menyebutkan di bulan Desember 2013 ketika ada pertemuan antara ulama Sunni dengan kalangan intelijen negara kita. Lalu diceritakan siapa Syiah itu, apa sebenarnya Syiah itu. Subhanallah, sekarang di balik papan kaum muslimin sudah masuk 380-an orang trans atas nama suaka politik dari Afghanistan. Kalau memang mereka trans, orang-orang yang mencari suaka politik, kenapa laki-laki semua? Kenapa muda-muda semua? Kenapa tegap-tegap semua? Mana anak perempuannya? Mana anak laki-lakinya? Mana istri mereka? Dan uniknya ketika diintip kegiatan mereka di beberapa kamp penampungan, ternyata kegiatan mereka adalah kegiatan-kegiatan militer. Mereka ahli bela diri, badannya tegap-tegap, badan besar-besar, tinggi-tinggi. Dan di banyak, Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi dalam sebuah khutbah terbarunya mengatakan, hai umat muslim Indonesia, belati-belati yang memenggal anak-anak muslimin kita di Suriah sedang diarahkan sekarang kepada kalian. Mereka sedang menuju perjalanan kepada kalian. Jika kalian tidak bangkit, jika kalian tidak merapikan saf, jika kalian tidak mewaspadai dan sama-sama serentak mengusir mereka, maka kalian tidak akan pernah selamat dari ketajaman pedang mereka. Masya Allah, Pak. Wa kathural haraj, menjelang Al-Mahdi keluar, umat Islam akan banyak mengalirkan darah. Hari ini sedang berlangsung kaum muslimin. Di Pekanbaru ternyata juga rombongan demi rombongan ini berdatangan, Pak. Sudah 200-an lebih yang masuk ke kota Pekanbaru. Mengatasnamakan mereka penduduk dari Afgan. Tapi Pak, saya selaku orang yang lama di Timur Tengah dapat membedakan bentuk dan wajah kulit orang-orang luar sana. Ini orang dari Iran, ini orang dari Afgan, ini orang dari Pakistan, ini orang dari Arab Saudi, ini orang dari Libya, ini orang dari Mesir. Saya bisa membedakan, Pak. Masyiral muslimin yang kami muliakan, yang datang itu adalah orang-orang dari Iran, mengatasnamakan dari Afghanistan. Kaum muslimin yang kami muliakan, anehnya tidak seorang pun di antara mereka pakai paspor. Beberapa orang saja yang memang membawa kartu atau tanda penduduk yang juga nggak jelas. Sementara kegiatan mereka di kamp penampungan mereka adalah kegiatan-kegiatan militer. Dan di malam hari mereka selalu menyanyikan Hayya Husain, Hayya Husain. Berarti ini siapa? Baik. Artinya Indonesia benar seperti yang diprediksi oleh Badan Intelijen Negara kita bahwa sesungguhnya 3 atau 4 tahun yang akan datang Indonesia akan seperti Suriah. La haula wala quwata illa billah. Wahai umat Islam, sebenarnya bukan saatnya lagi kita untuk sibuk dalam perkara kecil. Kita harus merapatkan barisan sesama umat muslim Sunni yang ada di Indonesia ini. Harus bersatu kaum muslimin. Kita rentas dan kita hancurkan segala perbedaan-perbedaan kecil yang bukan usul. Maka kita mencoba merapatkan barisan agar jangan sampai kita jadi pecundang giliran berikutnya. Jadi tanda di antara keluarnya Al-Mahdi adalah banyaknya terjadi pertumpahan darah di muka bumi ini. Dari darah umat muslim Sunni yang ditumpahkan oleh kelompok Syi'i. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, tanda kemunculan Al-Mahdi nanti ditandai dengan mengeringnya sungai Efrat. Mengeringnya sungai Efrat. Sungai Efrat itu Pak, induknya mulai dari Turki, mengalir di Suriah, dan badannya adalah di Irak, ujungnya di Iran. Sungai Efrat termasuk sungai terbesar di Timur Tengah. Sekarang ini sungai Efrat di Irak kaum muslimin, Rasulullah SAW menyebutkan dan Masya Allah, George Walker Bush sebelum digantikan oleh Barack Obama dalam pidato resminya menyebutkan satelit kita telah mendapatkan potensi emas yang sangat besar di Irak.
Maka dengan tekad ini bulan Februari yang lalu 135.000 militer Amerika Serikat tidak jadi ditarik oleh Barack Obama ke Amerika. Tetap bertahan di situ karena diperkirakan akan ada pertarungan besar-besaran untuk memperebutkan gunung emas. Sekarang ini kaum muslimin, sungai Efrat ini benar-benar telah dapat dilintasi oleh pejalan kaki, Pak. Sungai Efrat di Irak sudah dapat dilintasi oleh pejalan kaki. La haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah menyebutkan akan terjadi pertempuran dahsyat memperebutkan emas itu. Dari 100 laki-laki yang berdatang di seluruh dunia, 100 laki-laki, 99-nya terbunuh, cuma satu yang hidup. Dan masing-masing mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Dan sungguh, walaupun dalam hadis yang hanya derajatnya hasan, Rasul tidak menganjurkan umatnya terjebak dan terlibat dalam peperangan memperebutkan gunung emas itu. Disinilah salah satu rahasia kenapa nanti umat Nabi pada periode terakhir laki-lakinya tinggal 1 dibandingkan perempuannya tinggal 50 ya. Karena laki-laki banyak yang mati dalam peperangan demi peperangan memperebutkan gunung emas. Dan sungai Efrat hari ini telah mengering di Irak. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, apalagi menjelang kemunculan Al-Mahdi ibarat Allah, Rasulullah menyebutkan saat Al-Mahdi itu muncul, kalian akan merangkak walau di atas salju. Wajib berangkat, berbaiat kepadanya, bergabung kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Ada pesan penting di sini. Imam Mahdi itu, Pak, dalam hadis yang mutawatir, beliau nanti munculnya di Makkatul Mukarramah, di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Di situ beliau dibaiat. Artinya di Makkah. Makkah itu, Pak, nggak pernah turun salju. Sekarang gimana? Udah mulai nggak? 3 tahun terakhir ini, Pak kaum muslimin, 3 tahun terakhir ini seluruh wilayah Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Mesir sampai tebal, Pak, saljunya. Suriah malah seperti Eropa posisinya sekarang ini. Masya Allah. Syekh Su'ud Syuraim, salah seorang imam Masjidil Haram, saat tahun yang lalu, tanah yang pernah didatangi oleh Rasulullah dan Mu'adz ibnu Jabal, yang kering kerontang, sungainya kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman. Rasul berkata, nanti menjelang kiamat, tanah ini akan kembali subur. Sungainya akan kembali mengalir. Saat salju mulai turun di Jazirah Arab, di Riyadh pun orang-orang pada bermain-main bola salju di Riyadh. Saat itu Syekh Syuraim berkhutbah dalam hari Jumat, di khutbah Jumatnya. Beliau mengatakan, hai manusia, tidakkah kalian perhatikan inilah masa di mana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW terjadi. Karena, Pak, secara ilmu biologinya, ilmu fisika, kimianya, kalau bumi yang tanahnya mati sudah dijatuhi dan ditimbun oleh salju, maka itu pertanda tanah itu akan kembali hidup. Sumber-sumber mata airnya akan kembali mengeluarkan mata air. Sungai-sungainya akan kembali mengalir. Dan udah 3 tahun berturut-turut Arab sudah mulai dijatuhi oleh salju. Rasul mengatakan walaupun kalian merangkak di atas salju, ini pertanda. Nah sekarang, Pak, ya Allah, ya Rabbi, saya membaca berita terbaru dari pakar astronomi dunia berkaitan tentang bola bumi kita ini. Saat ini, Pak, ternyata sudah 3 tahun terakhir menyongsang. Tahu menyongsang? Kalau bahasa kandungan itu sungsang. Berputar dia dari tempat yang seharusnya. Jadi kaum muslimin, ibaratnya begini, ini bulatan bumi kita. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ya. Biasanya bumi itu berputarnya begini, sehingga yang di tengah-tengah adalah garis khatulistiwa. Begitu kan? Nah sekarang posisi bumi kita ini menyongsang. Pada tahun 2013 yang lalu, pergerakan bumi ini kutub utara, kutub selatan, pergerakannya terus seperti ini, sudah sampai ke tingkat yang tahun yang lalu, Pak, 42 km per bulan. Kecepatan berputarnya, Pak,
beranjak dari tempatnya. 42 km per bulan. Tahun ini kaum muslimin sudah 2 km per hari. Artinya 1 bulan sudah 60 km. 1 tahun berarti 1 tahun berarti 720 km perubahan tempatnya. Otomatis tempat yang dulunya adalah pusat kutub akan mendekati posisinya sebagai garis khatulistiwa. India di 2016 diyakini akan menjadi negeri yang ditimbun salju. Malaysia akan menjadi negeri yang mempunyai 4 musim termasuk salju turun di Malaysia. Masya Allah Pak. Dan otomatis lagi Arab secara tidak dapat dielakkan karena di 2016 kalau perputarannya tetap seperti ini, Rusia, Siberia akan menjadi pusat kutub berikutnya. Lalu kutub yang lama beranjak menuju garis khatulistiwa. Otomatis meleleh enggak Pak? Meleleh. Kalau meleleh, permukaan laut akhirnya naik. Maka kota-kota besar yang dibangun di tepi laut akan mulai tenggelam. New Zealand, Chicago, Florida, Jakarta gimana kira-kira? Masuk nggak? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah Pak. Tapi fakta ilmiahnya tidak dapat dielakkan. Wajar kalau sekarang ini ekosistem dan suasana kutub yang berubah beranjak dari tempat ini disebut dengan menyungsang ini sekarang Pak tidak dapat apapun teknologi mampu mengembalikannya pada posisinya. Wajar kalau Nabi mengatakan Al-Mahdi muncul di musim salju. Masya Allah nih, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya ibadallah, sungai Efrat telah mengering, danau Tiberias juga sudah mulai menyusut. Sementara Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Dan kota-kota yang penggembala ternak yang dulunya hanya orang miskin sekarang sudah menjadi penguasa, kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Susul menyusul apa yang disebutkan Rasulullah kita saksikan sekarang. Walaupun tepat kapan genderang fitnah dan petaka itu terjadinya hanya Allah yang tahu. Tapi kita semakin mendekati kaum muslimin. Maka anjuran Rasulullah, satu lagi. Di zaman Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang nanti bersamanya menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan panah, dan kalian akan menunggang kuda dan kalian berjalan di atas kaki kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemana teknologi saat itu? Padahal sekarang saja puncak teknologi manusia mampu melahirkan persenjataan ini, persenjataan itu yang sangat canggih. Mari saya sampaikan sebentar kaum muslimin. Masih kenal nggak dengan siapa? Steve Jobs. Masih ingat dengan nama orang ini? Apple. Ya. Sosok Steve Jobs lengket benar dengan Apple. Dia salah seorang di antara penemu teknologi digital. 3 tahun yang lalu, sebelum beliau meninggal, pernah beliau melontarkan pernyataan yang fenomenal. Di depan karyawannya lebih daripada 2.000 orang pada saat itu. Di Republika pernah diterbitkan 2 kali terbitan ini Pak. Yaitu, saya adalah orang terakhir yang menemukan teknologi ini. Setelah saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini bahasanya dia. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Apakah dia seorang peramal? Bukan. Tapi dia seorang ilmuwan. Seorang cendekiawan. Orang yang berpendidikan. Dan dia memang non-muslim. Bapak kimia dunia siapa Pak? Siapa nama bapak kimia dunia? Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.